Ibu Jessica yang kami hormati dan teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan chapter 17 mengenai scientific audit untuk pengujian atas rincian saldo. Selamat menyaksikan. Berdasarkan contoh soal yang ada di buku cetak, kalau di buku bahasa Indonesia ada di halaman 187. Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung sampel dari sebuah populasi yang akan kita audit. Rumusnya bisa kita lihat, N itu melambangkan ukuran sampel, sedangkan N yang besar itu adalah populasi. Standar deviasi itu sudah kita hitung terlebih dahulu. ZA itu adalah koefisien ARIA dan ZR itu adalah koefisien ARIN. Kemudian TM itu adalah tolerable misstatement atau salah saji yang bisa diterima oleh auditor. Sedangkan E itu adalah estimated point for population misstatement. Kita masukkan standar deviasi yang telah kita hitung itu adalah 20. Kemudian koefisien dari ARN 1,28, koefisien dari ARN itu adalah 1,15. Angka ini bisa kita peroleh dari tabel yang ada di buku juga di halaman sebelumnya. Kemudian jumlah populasinya adalah 4.000 dibagi tolerable misstatement 21.000 dan dikurangi dengan estimated point 1.500 dan diperoleh hasil dari sampel yang akan kita ambil adalah 100. Itu adalah langkah pertama. Langkah kedua adalah kita harus mengambil sampel 100 ini dan memeriksa apakah dari 100 sampel tersebut terdapat salah saji atau tidak. Ternyata setelah diperoleh terdapat total salah saji sekitar 226,48 titik estimasi. Kemudian step yang ketiga itu adalah titik estimasi salah saji. 226,48 ini kita bagi dengan ukuran sampelnya 100 untuk mengetahui semacam rata-ratanya. Jadi setiap satu akun atau satu sampel mengalami secara rata-rata mengalami salah saji sebesar $2,26. Kemudian untuk mencari estimasi salah saji di populasinya, kita mengalihkan jumlah populasi 4.000, kita alihkan dengan titik estimasi salah sajinya 2,26 dan kita dapatkan hasilnya 9. Step yang keempat, kita harus menghitung standar deviasi dari total salah saji. Langsung saja kita masukkan angkanya. 45 angka dari 45.124 dikurangi ukuran sampel dikalikan dengan 2,26. 2,26 itu adalah angka dari rata-rata salah saji per akunnya ya, per akun. Kemudian dapat angka standar deviasinya 21,2. Kemudian kita masuk ke step 5, kita menghitung interval presisi. 4.000 ini adalah ukuran populasi, 1,28 ini adalah koefisien dari ARIA. Kemudian kita alihkan dengan standar deviasinya dibagi akar dari ukuran sampel, kemudian dikalikan dengan akar populasi dikurangi sampel dibagi dengan populasi, dapat hasilnya 10.800. Ini adalah interval presisinya. Kemudian kita masuk ke step 6 untuk menghitung batas keyakinan. 9.040 ini adalah angka yang kita peroleh dari perhitungan yang sebelumnya. 9.040 ini harus kita tambahkan dengan 10.800 untuk mengetahui batas atas salah saji, dan 9.040 kita kurangi dengan 10.800 untuk mengetahui batas bawah salah saji. 9.040 ini adalah titik estimasi salah saji. Jadi kesimpulan dari perhitungan ini adalah auditor akan menganggap suatu kesalahan, suatu salah saji itu material apabila melewati batas dari 9.040 tambah 10.800 dan apabila terjadi kekurangan sejumlah sekian. Saya akan menjelaskan mengenai tentang populasi. Jadi dalam rincian atas rincian saldo, populasi tersebut dapat didefinisikan sebagai item yang membentuk populasi yang dicatat atau yang dapat direkam dalam suatu perusahaan tersebut. Kemudian, sebagian besar populasi akuntansi yang akan dijadikan sampel oleh auditor itu biasanya mencakup item yang jauh lebih banyak, juga dengan jumlah saldo yang lebih besar. Bukan cuma dalam mata uang dolar, tapi bisa dalam berbagai macam mata uang.
Oke, kemudian populasi tersebut akan berhubungan dengan sampling. Sampling berstratifikasi bagi kebanyakan populasi, maka auditor akan memisahkan populasi tersebut ke dalam 2 atau lebih subpopulasi sebelum menerapkan sampling audit. Nah, subpopulasi tersebut itu sendiri adalah bagian dari bagian-bagian poin-poin populasi yang sudah diterapkan oleh auditor. Hal ini disebut sebagai sampling berstratifikasi atau namanya stratified sampling. Stratifikasi memungkinkan auditor untuk menekankan item populasi tertentu dan mengabaikan hal-hal yang lain. Oke, kemudian saya akan mendefinisikan unit sampling. Unit sampling non statistik adalah pengujian atas rincian saldo. Unit sampling hampir selalu merupakan item yang membentuk saldo akun. Auditor dapat menggunakan item yang membentuk populasi yang tercatat sebagai unit sampling tersebut dan menguji semua tujuan audit kecuali dalam kelengkapan tersebut. Nah, auditor juga menggunakan salah saji yang dapat ditoleransi untuk menentukan ukuran sampel dan mengevaluasi hasil sampling non statistik. Oke. Jadi, untuk hal yang stratified sampling tersebut, auditor akan mengevaluasi apakah populasi yang tercatat mengandung lebih saji atau overstatement, atau kurang saji, atau dalam lain adalah understatement. Kemudian, auditor juga dalam kebanyakan situasi sampling audit, termasuk konfirmasi piutang usaha, auditor ingin menekankan nilai dolar yang tercatat yang lebih besar sehingga mereka dapat mendefinisikan setiap strata berdasarkan ukuran nilai mata uang yang tercatat. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai acceptable risk of incorrect acceptance atau nama lainnya adalah ARIA. Oke, risiko yang diterima atas penerimaan yang salah atau ARIA tersebut adalah jumlah risiko yang bersedia ditanggung auditor karena menerima suatu saldo tanpa memeriksa kebenarannya. Nah, padahal saldo tersebut terdapat salah saji yang material. ARIA juga mengukur keyakinan yang diinginkan auditor atas suatu saldo akun, dan untuk memperoleh keyakinan yang lebih besar ketika mengambil suatu saldo, auditor akan menerapkan ARIA yang lebih rendah. Nah, dalam hal ini ada hubungan yang terbalik antara ARIA dan ukuran sampel yang diperlukan. Dengan kata lain, jika auditor hanya bersedia mengambil risiko yang kecil, maka auditor akan memerlukan ukuran sampel yang jauh lebih besar. Faktor penting yang mempengaruhi keputusan auditor mengenai ARIA adalah penilaian risiko pengendalian dalam model risiko audit. Nah, pengaruh ARIA terhadap pengujian substantif itu ada 2. Ada pengendalian yang tidak dianggap efektif, dan juga ada pengendalian yang dianggap efektif. Pengendalian yang tidak dianggap efektif ada 5, yaitu yang pertama, risiko pengendaliannya sama dengan 100%, sedangkan pengendalian yang dianggap efektif itu mengurangi risiko pengendalian. Kemudian yang kedua, kalau pengendalian tidak efektif, ARACR-nya sama dengan 100%, sedangkan kalau yang tidak efektif mengurangi ARACR tersebut. Yang ketiga, dalam pengendalian tidak efektif tidak melaksanakan test of control. Dalam pengendalian efektif melaksanakan test of control. Kemudian yang keempat, dalam pengendalian tidak efektif menetapkan ARIA yang rendah, sedangkan kalau misalnya pengendalian efektif itu menetapkan ARIA yang justru tinggi, kebalikan dari yang pengendalian tidak efektif. Nah, yang terakhir, dalam pengendalian tidak efektif melaksanakan pengujian substantif yang ekstensif, sedangkan kalau saya pengendalian efektif melaksanakan pengujian substantif yang terbatas. Kemudian, selain risiko pengendalian, ARIA juga dipengaruhi secara langsung oleh risiko audit yang dapat diterima, dan sebaliknya dipengaruhi oleh pengujian substantif lainnya yang telah dilaksanakan atas saldo akun. Jika mengurangi risiko audit yang dapat diterima, auditor juga harus mengurangi ARIA tersebut. Jika prosedur analisis menunjukkan bahwa saldo akun telah dinyatakan dengan wajar, maka ARIA tersebut dapat ditingkatkan, sehingga biasanya auditor membuat estimasi berdasarkan pengalaman sebelumnya dengan klien dan dengan menilai risiko tersebut.
yaitu resiko inherent yang mempertimbangkan hasil pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi dan prosedur analitis yang telah dilaksanakan. Sekarang kita akan menjelaskan mengenai sampling variabel. Dimana biasanya auditor itu menggunakan sampling variabel ini untuk melakukan audit. Nah, yang pertama kalian bisa lihat di rumus ini yang X bar sama dengan hasil pertanyaan ini. Jadi dimana X bar ini merupakan nilai rata-rata item sampel. Dan berikutnya adalah yang ini merupakan nilai sampel setiap individualnya. Dan kemudian yang itu sebagai ukuran sampel. Jadi dimana rumus ini dapat digunakan ketika auditor ingin membuat variabel sampling. Dan setelah menghitung rata-rata setiap item sampelnya, biasanya auditor bila populasinya normal dia akan menggunakan kurva seperti ini, yaitu kurva distribusi frekuensi rata-rata sampel. Dan kurva normal ini biasanya di bagian sebelah sini merupakan frekuensi nilai sebagai persentase. Berikutnya di yang horizontal ini sumbu X adalah nilai X bar dalam dolar. Dan bentuknya biasanya merupakan kurva normal. Dan selanjutnya kita bisa bahas lagi untuk di halaman 178 untuk buku bahasa Indonesia. Itu kalian bisa lihat juga ada kurva distribusi sampling atau distribusi populasi. Kalau tadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai kurva untuk distribusi frekuensi rata-rata, dan sekarang kita akan membahas mengenai distribusi sampling untuk distribusi populasi, di mana kurvanya ini akan berbentuk seperti ini. Yang bagian warna biru ini merupakan adalah distribusi populasi miring, dan dia tidak tepat pada rata-rata. Dan selanjutnya ada yang garis warna hitam ini merupakan distribusi sampling normal. Berikutnya dan selanjutnya kita juga akan membahas mengenai rumus ini interval keyakinan untuk rata-rata populasi, di mana rumusnya akan seperti ini. Untuk yang ini sel X rata-rata ini merupakan interval keyakinan untuk rata-rata populasinya, dan berikutnya yang ini merupakan titik estimasi dari rata-rata populasi. Dan bisa dilihat di sini ada tanda kurang lebih, bisa plus atau minus tergantung dari hasil koefisien keyakinan dikalikan dengan standar kesalahan rata-rata. Dimana kalau misalnya koefisien keyakinan dikalikan dengan standar kesalahan rata-rata merupakan interval presisi. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas mengenai area dan arir, dimana area dan arir ini merupakan memiliki perbedaan. Kalau sebentar, area dan arir itu memiliki beberapa perbedaan seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Area sendiri merupakan penerimaan populasi yang ternyata merupakan salah satu material. Jadi auditor itu mengira kalau misalnya tidak ada salah saji, tapi ternyata pada kenyataannya terdapat kesalahan saji. Dan sedangkan arir itu adalah sebaliknya, di mana resiko salah saji yang material itu ternyata tidak terdapat pada populasi tersebut. Sedangkan auditor menyangkanya itu ada kesalahan. Dan selanjutnya itu kita juga memiliki metode sampling. Metode sampling sendiri ada 3. Yang pertama itu adalah estimasi perbedaan atau difference estimation. Dan selanjutnya ada yang kedua itu adalah estimasi rasio estimation. Dan yang terakhir itu adalah estimasi rata-rata per unit, per unit estimation. Yang pertama itu saya akan bahas yang pertama, estimasi perbedaan atau difference estimation. Di mana yang pertama itu mengukur estimasi salah saji dari total populasi, dan kebanyakan auditor lebih menyukai metode sampling yang ini. Dan yang kedua itu adalah estimasi rasio, di mana auditor itu menghitung rasionya apakah salah saji atau enggak dengan populasi tersebut. Jadi untuk mengestimasikan apakah ada salah saji, jadi menggunakan rasionya, bukan estimasi langsung, bukan yang seperti yang pertama ya, estimasi langsungnya. Yang selanjutnya itu adalah auditor fokus pada nilai yang diaudit, yang merupakan estimasi rata-rata per unit. Dan dia hanya fokus pada nilai yang diaudit itu. Jadi kebanyakan auditor akan lebih memilih untuk menggunakan metode yang estimasi perbedaan, karena menurut mereka lebih mudah untuk digunakan dibandingkan yang kedua atau yang ketiga. Berikut presentasi dari saya akan lanjutkan oleh saya akan menjelaskan tentang perbandingan sampling audit akan
atas pengendalian pengujian, pengendalian atas rincian saldo, dan pengujian substantif atas transaksi. Sebenarnya perbedaan utama dari pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan pengujian atas rincian saldo terletak pada ukuran dari apa yang ingin diukur oleh auditor. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengujian pengendalian. Yang diukur oleh auditor adalah keefektifan operasi pengendalian internal. Sedangkan dalam pengujian substantif atas transaksi, yang diukur oleh auditor adalah keefektifan pengendalian dan kebenaran moneter transaksi dalam sistem akuntansi. Pengujian atas rincian saldo yang diukur oleh auditor adalah apakah jumlah dolar saldo akun mengandung salah satu yang material. Selanjutnya, auditor melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi dengan tujuan pertama, yaitu untuk menentukan apakah tingkat pengecualian populasi cukup rendah. Yang kedua, untuk mengurangi penelitian risiko pengendalian dan karenanya mengurangi pengujian atas rincian saldo. Yang ketiga, untuk perusahaan pabrik guna menyimpulkan bahwa pengendalian telah beroperasi karena secara efektif demi tujuan audit pengendalian internal atas laporan keuangan. Berikutnya, ada 3 jenis utama metode sampling yang digunakan untuk menghitung saldo akun dalam dolar. Yang pertama, non-statistical sampling. Yang kedua, monetary unit sampling. Yang ketiga, variable sampling. Saya akan menjelaskan tentang non-statistical sampling. Di dalam non-statistical sampling terdapat 14 langkah dalam pengujian untuk pengujian atas rincian saldo dan 14 langkah atas pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. 14 langkah dalam sampling audit untuk pengujian atas rincian saldo dibagi menjadi 3. Yang pertama, merencanakan sampel, yaitu step 1 sampai 9. Yang pertama, menyatakan tujuan pengujian audit. Yang kedua, memutuskan apakah sampling audit dapat diterapkan. Yang ketiga, mendefinisikan salah saji. Yang keempat, mendefinisikan populasi. Yang kelima, mendefinisikan unit sampling. Yang keenam, menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi. Yang ketujuh, menetapkan resiko yang dapat diterima atas penerimaan yang salah. Yang ke-8, mengestimasi salah saji dalam populasi. Yang terakhir, menentukan ukuran sampel awal. Bagian kedua adalah memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit. Itu adalah tahap ke-10 dan ke-11. Tahap ke-10 itu memilih sampel, tahap ke-11 melaksanakan prosedur audit. Bagian yang ketiganya mengevaluasi hasil, yaitu langkah yang ke-12 menggeneralisasi dari sampel ke populasi, nomor 13 menganalisis salah saji, dan yang ke-14 memutuskan akseptabilitas populasi. Sedangkan 14 langkah sampling audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah merencanakan sampel, yaitu menyatakan tujuan pengujian audit. Yang kedua, memutuskan apakah sampling audit dapat diterapkan. Langkah 3, mendefinisikan atribut dan kondisi pengecualian. Yang keempat, mendefinisikan populasi. Yang kelima, mendefinisikan unit sampling. Yang keenam, menetapkan tingkat pengecualian yang dapat ditoleransi. Yang ketujuh, menetapkan risiko yang dapat diterima atas penilaian risiko pengendalian yang terlalu rendah. Yang kedelapan, mengestimasi tingkat pengecualian populasi. Yang kesembilan, menentukan ukuran sampel awal. Tahap keduanya, memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit. Langkah ke-10 dan ke-11. Langkah ke-10 memilih sampel dan langkah yang ke-11 adalah melaksanakan prosedur audit. Sisanya mengevaluasi hasil, yaitu langkah ke-12 menggeneralisasi dari sampel ke populasi. Langkah ke-13 menganalisis pengecualian. Yang ke-14 memutuskan akseptabilitas populasi. Saya akan melanjutkan sampling non statistik. Poin ke-10 adalah memilih sampel. Untuk sampling non statistik, standar auditing mengizinkan auditor untuk menggunakan metode pemilihan manapun, seperti yang sudah dibahas pada bab 15, yaitu ada metode probabilistik atau non probabilistik. Kalau probabilistik sendiri adalah auditor memilih secara acak item-item sehingga setiap item populasi memiliki probabilitas yang sama untuk dimasukkan dalam sampel. Sedangkan probabilistik, auditor memilih item sampel dengan
populasi, auditor akan memilih sampel secara independen dari setiap strata. Selanjutnya ada melaksanakan prosedur audit. Untuk melaksanakan prosedur audit, auditor harus menerapkan prosedur audit yang tepat pada setiap item sampel untuk menentukan apakah item tersebut mengandung salah saji. Yang selanjutnya ada menggeneralisasikan dari sampel ke populasi dan memutuskan akseptabilitas populasi. Auditor harus menggeneralisasikan dari sampel ke populasi dengan dua cara, yaitu memproyeksikan salah saji dari hasil sampel ke populasi, dan yang kedua adalah mempertimbangkan kesalahan sampling serta risiko sampling. Auditor yang menggunakan sampling statistik tidak dapat mengukur secara formal kesalahan sampling salah saji populasi yang sebenarnya melampaui jumlah yang dapat toleransi. Auditor melakukan hal ini dengan mempertimbangkan 5 cara. Yang pertama adalah perbedaan titik estimasi dan salah saji yang dapat ditoleransi atau yang disebut perhitungan kesalahan sampling. Dan yang kedua, sejauh mana item dalam populasi telah diaudit 100%. Ketiga, apakah jumlah salah saji cenderung meng-offset atau hanya bersifat satu arah. Yang keempat, jumlah salah saji individual. Dan yang kelima adalah ukuran sampel itu sendiri. Selanjutnya adalah menganalisis salah saji. Auditor harus mengevaluasi sifat dan penyebab setiap salah saji yang dapat ditemukan dalam pengujian atas rincian saldo. Auditor juga harus menganalisis salah saji untuk memutuskan apakah setiap modifikasi model resiko audit memang diperlukan. Lalu, tindakan yang diambil apabila populasi ditolak. Ada 6 cara. Yang pertama itu tidak mengambil tindakan hingga pengujian atas bidang audit lainnya telah selesai. Yang kedua, melaksanakan pengujian audit yang diperluas pada bidang tertentu. Maksudnya adalah jika analisis salah saji dalam konfirmasi menunjukkan bahwa sebagian besar salah saji disebabkan karena kelalaian untuk mencatat nilai penjualan, auditor dapat memperluas pencarian barang yang dikembalikan untuk memastikan bahwa hal tersebut telah dicatat. Akan tetapi, auditor harus mengevaluasi penyebab semua salah saji dalam sampel sebelum kesimpulan mengenai penekanan yang tepat pada pengujian yang diperluas dapat dicapai. Masalahnya mungkin ada pada lebih dari satu bidang. Yang ketiga adalah meningkatkan ukuran sampel. Jika auditor meningkatkan ukuran sampel, kesalahan sampling akan dikurangi jika tingkat salah saji dalam sampel diperluas, jumlah barangnya, dan arahnya serupa dengan sampel awal. Karena itu, meningkatkan ukuran sampel dapat saja memenuhi persyaratan salah saji yang dapat ditoleransi oleh auditor. Yang keempat itu menyesuaikan saldo akun. Jika auditor menemukan bahwa saldo akun mengandung salah saji yang material, klien mungkin akan bersedia menyesuaikan nilai buku berdasarkan hasil sampelnya. Yang kelima, meminta klien untuk mengkoreksi populasi. Contohnya itu dalam piutang usaha, klien mungkin diminta untuk mengoreksi catatan piutang usahanya dan sekali lagi menyusun daftar piutang usaha. Jika auditor menemukan bahwa piutang itu memiliki salah saji yang signifikan, maka klien mengubah penilaiannya atas beberapa item dalam populasi, hasilnya harus diaudit kembali. Yang terakhir itu menolak untuk memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Jika auditor yakin bahwa laporan keuangan sangat mungkin mengandung salah saji material, maka mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian merupakan pelanggaran serius terhadap standar auditing. Jika auditor mengidentifikasi salah saji material pada suatu perusahaan publik, ia harus mempertimbangkan kelemahan yang material ketika melaporkan pengendalian internal terhadap laporan keuangan.